إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم المبعوث رحمة للعالمين لا نبي بعده. وقال عز وجل: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فتزودوا فإن خير الزاد التقوى ويا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. أما بعد فإن خير الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. Ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah. Lebih dari 1400 tahun yang silam atau 14 abad yang lalu, tepatnya di hari Rabu malam Kamis di bulan Rabiul Awal, kaum muslimin merapikan saf, kemudian mereka merapatkan barisan-barisan jamaah pada saat itu, tepatnya salat maghrib. Tentu di belakang Rasulullah SAW, di belakang orang yang mereka cintai, suri teladan mereka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka mendengarkan suara Rasulullah SAW memulai dengan rakaat pertama dan kedua dengan suara yang merdu, bacaan yang begitu mendalam hingga mereka tenggelam dalam kekhusyuan dan kedamaian dalam salat. Namun tidak ada yang menyangka dan mengira bahwa itulah saat terakhir Rasulullah SAW memimpin salatnya, memimpin salat kaum muslimin di hari itu dan di waktu itu. Maka setelah selesai salat maghrib, Rasulullah SAW kembali ke tempatnya. Bahkan Rasulullah SAW saat itu memimpin salat dalam keadaan sakit parah. Beliau mengikat kepalanya karena menahan suhu panas yang menderanya. Ketika beliau kembali ke kediaman beliau yang kebetulan dekat dengan masjid, beliau berbaring. Lalu kemudian waktu berjalan hingga tibalah saatnya waktu Isya. Bilal mengumandangkan azan. Kaum muslimin tentunya menunggu kedatangan Rasulullah SAW untuk memimpin salat. Namun mereka tidak tahu apa yang terjadi sesungguhnya. Rasulullah SAW semakin tinggi panasnya. Bahkan sahabat mengatakan dalam riwayat, di balik selimut beliau terasa panas. Hingga kaum muslimin tetap menunggu
kedatangan Rasulullah SAW untuk memimpin salat Isya. Namun kemudian Rasulullah SAW ketika ingin bangkit, beliau jatuh pingsan. Sakit yang menderanya, suhu panas yang semakin meninggi. Berusaha Rasulullah SAW untuk kemudian bangkit, namun beliau jatuh pingsan dan tersungkur. Setelah itu Rasulullah SAW siuman dari pingsan. Beliau sadar. Lalu beliau mengatakan, "Asallan nas, apakah manusia telah selesai salat?" Maka orang-orang yang ada di sekitarnya mengatakan, "Qalu ya Rasulullah, la hum yantadiruna." Ya Rasulullah, mereka belum salat, mereka tetap menunggumu. Maka Rasulullah SAW perintahkan orang yang ada di sekitarnya untuk mengambilkan air. Maka diambilkanlah air itu, dan Rasulullah SAW berusaha untuk kemudian membasahi kepalanya yang semakin memanas. Kemudian sakitnya yang begitu parah ketika beliau memulai membasahi kepala beliau dan seluruh tubuhnya, dan beliau berusaha untuk datang ke masjid. Namun untuk kedua kalinya beliau jatuh pingsan kembali. Yang kedua kalinya beliau jatuh pingsan, dan setelah sadar dari pingsannya, beliau kembali bangkit dan minta kembali air untuk dibasahi kepalanya agar bisa meringankan atau menurunkan panasnya Rasulullah SAW. Tapi apa yang terjadi kemudian ketika beliau kembali ingin bangkit, jatuh kembali, jatuh pingsan kembali, tersungkur. Dan setelah sadar yang ketiga kalinya beliau mengatakan, "Asallan nas, apakah manusia selesai salat?" Qalu la ya Rasulullah hum yantadiruna. Mereka tetap mengatakan, "Ya Rasulullah, tidak, mereka tetap menunggumu." Untuk ketiga kalinya Rasulullah SAW jatuh pingsan. Namun kemudian Rasulullah paham dan mengerti bahwa tidak sanggup lagi untuk kemudian datang ke masjid. Lalu diperintahkanlah Abu Bakar, "Muru Abu Bakar liyusalliyan nas." Sampaikan kepada Abu Bakar untuk mengimami kaum muslimin. Lihatlah sosok yang kita cintai bersama, panutan kita, suri teladan kita. Semua itu dilakukan untuk apa? Untuk mendatangi masjid, salat berjamaah bersama kaum muslimin. Berkali-kali jatuh pingsan, bangkit untuk kemudian datang ke masjid. Lantas bagaimana dengan kita? Di mana posisi kita? Bagaimana sikap kita terhadap ibadah yang agung ini? Ibadah yang memang diterima langsung oleh Rasulullah SAW di Sidratul Muntaha. Bagaimana posisi kita terhadap salat ini? Apakah kemudian kita juga seperti Rasulullah yang kita mengaku sebagai suri teladan, kita bersaksi akan kenabian dan kerasulannya, dan kita sebagai umatnya? Apakah kemudian kita mendengarkan azan lalu kita meninggalkan segala aktivitas kita? Lihatlah Rasulullah, sakit yang menderanya, panas yang tidak turun-turun, berupaya bangkit, jatuh pingsan, bangkit kembali, jatuh pingsan lagi. Lantas kita umatnya seperti apa terhadap salat ini? Padahal kita tahu bahwa salat adalah merupakan ibadah yang apabila ditinggalkan, diremehkan, maka semua amalan tidak akan menjadi baik. Kita mengerti bahwa salat adalah tiang agama. Apabila kita runtuhkan itu, maka agama kita akan runtuh.
Salat, kita tahu bahwa salat adalah merupakan ibadah yang pertama kali ditanyakan pada hari kiamat. Awwalu yuhasabu bil abdu yaumil qiyamati as-shalah. Tidak ditanya ibadah-ibadah yang lainnya dahulu. Tidak ditanya bagaimana kedudukan status kita di dunia ini, bagaimana harta kemudian kedudukan kita, tidak. Tapi yang pertama kali adalah salat. Lihatlah Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah SAW sakit pada saat itu, menjelang kematian beliau, sampai kemudian fajar tiba, salat subuh tiba, beliau tidak sanggup lagi ke masjid. Maka kemudian beliau berpesan, as-salah, as-salah. Wa ma malakat aimanukum, dalam keadaan sekarat, dalam keadaan sakit parah, yang diingat apa? Salat. Beliau berpesan, jaga salatmu, dan kepada orang-orang yang di bawah kekuasaanmu, istri, anak kita, keluarga kita. Lihatlah Rasulullah SAW, betapa besar perhatiannya terhadap salat ini. Lantas kita sebagai umatnya, sudah sejauh mana perhatian kita dengan salat ini, terutama salat jamaah kita? Terkadang kita kaum muslimin, adzan sudah dikumandangkan, masih saja kita berleha-leha, masih saja sibuk dengan dunianya, masih saja sibuk dengan bisnis dan usahanya. Waliyahillah. Maka berlalulah waktu, beliau tidak bisa lagi datang ke masjid. Sampai pada saatnya hari Senin, beliau tidak bisa bangkit lagi, kecuali dikafani, disalatkan, dan dimasukkan ke dalam liang lahat. Bergantilah khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, pun demikian sangat besar perhatiannya terhadap salat jamaah, memimpin kaum muslimin, di mana beliau berdiri di tempat Rasulullah SAW dahulu, sampai akhirnya juga beliau wafat. Kemudian datanglah khalifah kedua, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, juga sama dengan pendahulunya, senantiasa memelihara, menjaga salat jamaah kaum muslimin hingga salat subuh tiba. Beliau berdiri di mana Rasulullah SAW pun juga di tempat beliau sholat. Maka tidak ada yang menyangka ketika salat subuh saat itu, ada seorang majusi yang menyusup di belakang Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ketika beliau memimpin salat, sawu sufufakum, i'tadilu istaqimu, rapatkan salat saf. Maka kemudian beliau menghadap kiblat, takbir lalu membaca ayat. Tiba-tiba Al-Majusi, Abu Lu'lu Al-Majusi menyusup dan menikam Umar bin Khattab berkali-kali perutnya sampai berburai usus Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau tersungkur, jatuh di tempat sujudnya, lalu digantikan oleh Abu Rahman bin Auf sebagai imam, dan Umar bin Khattab dibopong ke rumahnya dalam keadaan pingsan, tidak sadar. Begitu selesai dibawa ke rumahnya dan tersadar, siuman dari pingsannya, apa yang pertama kali kaum muslimin coba kita lihat? Apa yang pertama kali dia ucapkan? Apakah beliau mengatakan, wahai kaum muslimin, tolong saya, lihat luka saya, carikan saya tabib, carikan saya dokter, saya sudah nggak tahan lagi ini, saya sudah sekarat, carikan cepat. Bukan itu yang terucap pertama kali dari mulutnya. Tapi beliau mengatakan, asallan nas, apakah manusia sudah selesai sholat? Allahu Akbar. Dalam keadaan sekarat, dalam keadaan sakit parah, dalam keadaan luka parah. Bahkan diceritakan bahwa ketika beliau diberikan minum, itu air keluar dari perutnya.
bekas tikaman Abu Lulu Al-Majusi. Beliau sempat mengatakan, asalan nas, apakah manusia selesai salat? Karena beliau ingat, beliau yang memimpin salat, maka dia mengatakan itu, asalan nas. Apakah manusia sudah selesai salat? Mereka menjawab bahwa mereka dipimpin oleh Abdurrahman bin Auf. Ikhwatal Islam rahimani rahimakumullah. Beginilah kiranya jika kita mencintai Allah dan Rasulnya, kita mencintai ibadah yang paling agung ini, maka Allah perlihatkan di akhir hayatnya, Allah perlihatkan dalam keadaan sakaratul maut, bahwa itulah sesungguhnya ibadah yang melekat. Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan bagi orang-orang yang mencintai salat, ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Aqulu qouli hadza fastaghfiru li wa lakum wa lisa'il mu'minin innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. Ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah. Ketika Rasulullah SAW mendapati kemelut hidup, problema saat beliau memimpin, maka ketika itu semua yang dihadapinya, beliau tidak curhat kepada manusia, beliau tidak bercerita kepada manusia untuk bagaimana mencari solusi, tapi beliau mengambil air wudhu lalu salat. Itulah kemudian Rasulullah SAW sering mengatakan kepada Bilal, arihna bis-shalah ya Bilal, tentramkan jiwaku, damaikan aku dengan salat wahai Bilal. Maka bangkitlah untuk kemudian salat. Ikhwatal Islam rahimani rahimakumullah. Begitu luar biasanya yang namanya salat ini. Betul-betul terasa jika memang kita mencintai Allah dan Rasulnya, maka Allah akan memperlihatkan di akhir hayat kita. Mudah-mudahan kita semuanya menjadi orang-orang yang dimudahkan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma dalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimissalah.